Hari Kamis kemarin, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi. Masih sama seperti paket sebelumnya, paket jilid 5 ini untuk memulihkan perekonomian yang lesu. Dunia usaha berharap semua paket ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Hanya sepekan setelah pengumuman paket kebijakan jilid 4, pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi baru. Paket kebijakan jilid kelima ini fokus pada pembebasan instrumen investasi real estate investment trust dari pajak berganda, deregulasi perbankan syariah, dan pemangkasan persentase pajak penghasilan atau PPh final revaluasi aset, baik untuk BUMN, perusahaan swasta, maupun orang pribadi. Terkait PPh final revaluasi aset bagi badan usaha atau perorangan akan dipangkas dari 10% menjadi hanya 3% jika proposal revaluasi diajukan hingga 31 Desember 2015. Jika revaluasi aset diajukan pada rentang waktu 1 Januari hingga 31 Juni 2016, PPh final revaluasi dipangkas menjadi 4%. Sedangkan jika diajukan pada periode 1 Juli hingga 31 Desember 2016, besaran PPh final revaluasi sebesar 6%. Apabila pengajuan revaluasi disampaikan sampai dengan akhir tahun ini, 31 Desember 2015, maka besaran tarif khusus untuk PPh final revaluasi ini dari yang normalnya 10% menjadi 3%. Ya, kalau proposal revaluasi ini diajukan sampai dengan 31 Desember 2015. Apabila diajukan pada periode 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016, maka besaran tarifnya adalah 4%. Ya, jadi lebih lambat, maka tarifnya lebih mahal, tapi tetap jauh di bawah tarif normal 10%. Apabila pengajuannya 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, semester kedua tahun depan, maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi menjadi 6%. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, kebijakan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu ke berbagai perusahaan dan banyak perusahaan yang telah menyatakan minat. Pemerintah mengklaim kebijakan ini dinilai sangat menguntungkan perusahaan karena dengan permodalan yang lebih baik, perusahaan bisa menarik pinjaman yang lebih besar dari sebelumnya untuk melakukan berbagai aksi korporasi. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengingatkan agar dunia usaha memanfaatkan kebijakan revaluasi aset dan pemangkasan pajak ini. Sebab menurutnya, ini bisa menjadi peluang bagi korporasi swasta dan BUMN untuk menggenjot kemajuan bisnis mereka. Ini juga buat swasta luar biasa manfaatnya. Kalau swasta nggak ambil inisiatif ini, rugi sendiri. Karena kalau mereka lakukan, walaupun swasta cukup sering melakukan revaluasi aset, tapi dengan adanya paket insentif ini, maka swasta juga modalnya akan lebih bagus. Selain itu, dalam kebijakan ekonomi jilid 5 ini, Otoritas Jasa Keuangan juga ikut mengeluarkan kebijakan baru. Di dalam kebijakan baru itu, Bank Syariah diberi berbagai macam kemudahan. Ketua OJK, Mulyaman Hadad, menjelaskan 4 paket kebijakan yang sebelumnya dirilis oleh OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah belum menjangkau seluruh sektor keuangan, di mana industri syariah belum mendapat porsi yang layak dibanding industri keuangan lainnya. Kebijakan itu antara lain, pertama, soal kemudahan untuk produk dan aktivitas bank syariah. Mekanisme perizinan dan pengeluaran produk syariah baru akan dipermudah, termasuk gadai emas syariah. Kedua, penyederhanaan pembukaan jaringan syariah. Nantinya, bank syariah yang ingin membuka cabang tidak perlu menyediakan tempat baru, tapi tinggal bergabung bersama perusahaan induk. Sehingga ini bisa menekan biaya operasional, dengan harapan
suku bunga perbankan makin terjangkau. Apa perbankan syariah? Karena dari 4 paket yang sudah jalan ini, kita belum menyinggung peran dan potensi yang ada di industri keuangan syariah. Saya kira sejalan dengan komitmen pemerintah untuk juga mendorong tumbuh kembangnya industri keuangan syariah, dan industri ini dari tahun ke tahun tumbuhnya juga sangat cepat. Nah, oleh karena itu kita ingin memberikan ruangan yang lebih besar, terutama memang dalam 1 tahun terakhir ini sama-sama dengan industri keuangan lain dihadapkan dengan tantangan yang juga tidak kecil. Sayangnya, program revaluasi aset tidak akan serta-merta menaikkan penerimaan pajak. Pengamat ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, paket jilid 5 selain baru akan terasa dalam 6 bulan ke depan, juga lebih untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki utang besar dan ingin ekspansi. Sama saja kalau mereka dalam keadaan di mana utangnya sudah cukup besar sehingga mereka terbatas untuk ekspansi lagi, ini akan membantu memberi ruang gerak ke mereka untuk bisa ekspansi lebih agresif lagi ke depan. Tapi tidak untuk perusahaan yang cukup sehat kondisinya, begitu Mas? Kearahannya sih nggak perlu, kalau mereka banyak duit mau ngapain dia revaluasi aset. Hampir senada, kalangan pengusaha justru masih menantikan bagaimana implementasi seluruh paket ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah. Meski dunia usaha mengapresiasi, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Roy Mandey, paket-paket yang kabarnya bakal susul-menyusul hingga 300 jilid dan sudah mirip aktivitas pengiriman logistik itu harus tetap dibuktikan pelaksanaannya di lapangan. Semua paket deregulasi ini dari helikopter view-nya memang pemerintah tentu jauh lebih memperhatikan situasi keadaan yang saat ini terjadi. Tetapi kalau kami di retail ini kan identik dengan dagang ya. Pokoknya retail itu sama dengan dagang bahasa mudahnya. Jadi artinya apa? Ketika paket-paket dikucurkan, tetapi implementasinya belum signifikan. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini kan paket ini hampir per 2 minggu. Ya, dari 9 September rasa-rasanya hampir per 2 minggu. Apakah ini juga jadi suatu kayak logistik activity ya, pengiriman logistik harus setiap 2 minggu nih keluar paket, bahkan isunya bukan isu, ada suatu pernyataan dari Pak Presiden sendiri bahwa ini bisa 100 paket atau 400 paket mungkin akan dikeluarkan dalam rangkaian menata ekonomi karena tekanan global dan lain sebagainya. Tetapi kami dagang ya prinsipnya simpel saja, bagaimana hal-hal yang sifatnya keberpihakan kepada konsumen ya, meningkatkan daya beli konsumen. Kemudian juga implementasi dari beberapa hal yang kita sudah berikan ke pemerintah dan dalam hal ini sudah dideregulasikan, tetapi sampai hari ini kita juga masih menunggu implementasinya. Sementara Bank Indonesia optimistis langkah konkret pemerintah melalui berbagai paket kebijakan akan berdampak positif terhadap fundamental ekonomi nasional, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dan defisit transaksi berjalan. Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, dampak kebijakan itu telah diproyeksikan Bank Indonesia dalam sejumlah indikator ekonomi. Antara lain, angka inflasi yang diperkirakan berada di bawah 4% tahun ini, pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,7 sampai 5,1%, serta defisit transaksi berjalan yang diproyeksikan turun dari 27 miliar dolar menjadi 18 miliar dolar pada akhir tahun ini. Transaksi berjalan Indonesia yang pernah mencapai minus 27 miliar dolar, kita pada tahun 2015 ini perkirakan bahwa transaksi berjalan Indonesia akan terjadi perbaikan dari yang tadinya minus 27 miliar dolar menjadi minus kurang lebih 18 miliar dolar. Ini menunjukkan kondisi perbaikan, dan kita juga melihat bahwa secara pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester 1 memang ada di kisaran 4,7%, tetapi di semester kedua akan ada kesempatan untuk kita mempunyai kondisi lebih baik. Kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akan ada di kisaran 4,7 sampai 5,1. Adapun untuk kuartal ketiga tahun 2015 itu akan ada di kisaran 4,85%. Di tengah semangat memulihkan perekonomian yang lesu, pemerintah sepertinya akan terus mengeluarkan paket kebijakan. Seperti kata Presiden,
paket kebijakan bisa mencapai 300 jilid. Namun, semua paket tersebut tentunya harus tetap konsisten dan sinkron dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha, sehingga tidak sekadar jadi rutinitas dui mingguan berbau pencitraan.